Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini adalah pertemuan keempat kita di materi pola bilangan. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum nanti kalian akan melaksanakan ujian. Nah, di video kali ini kalian akan mempelajari mengenai pertama adalah membuat generalisasi atau bentuk umum bilangan ke n dari suatu barisan geometri, dan yang kedua membuat generalisasi bentuk umum jumlah n suku pertama dari suatu barisan geometri atau biasa kita sebut sebagai deret geometri. Sebelum kita memulai materi barisan dan deret geometri yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan membahas dulu dua materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pertama, barisan aritmatika, kedua deret aritmatika. Misal Ibu memiliki suatu barisan bilangan 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Mengapa ini disebut barisan aritmatika? Karena barisan bilangan ini memiliki beda atau selisih yang tetap. Selisih atau beda itu dapat kita peroleh dengan mengurangkan dua suku yang berdekatan. Misal 16 dikurangi 12, 4, 20 dikurangi 16, 4, 24 dikurangi 24, dan seterusnya. Jika kita lihat di sini, bedanya adalah tetap. Makanya barisan ini kita sebut barisan aritmatika. Kita juga mendapatkan rumus suku ke n suatu barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana A-nya di sini adalah 12 dan B-nya di sini adalah 4. Mengapa hal ini Ibu bahas? Karena setelah Ibu periksa dari hasil tugasmu, sebagian besar itu masih salah dalam menentukan rumus suku ke n. Jadi sekarang Ibu bahas dulu salah satu contoh soalnya. Nah, sehingga persamaan yang kita miliki sekarang, A-nya kita ganti dengan 12, B-nya kita ganti dengan 4. Sehingga 12 tambah N-1 dikali B. B-nya 4. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan operasi perkalian. Berarti di sini N dikali 4 dan negatif 1 dikali 4, sehingga persamaannya menjadi 12 ditambah N kali 4, 4N, negatif 1 kali 4, negatif 4. Nah, sehingga apabila disederhanakan menjadi UN sama dengan 4N ditambah 8. 8 ini dari mana? Dari 12 dikurangi 4, yaitu 8. Nah, sampai persamaan ke sini itu sudah benar. Tidak perlu kita kerjakan lagi. Apakah 4N ditambah 8 menjadi 12N? Tentu tidak. Mengapa? Karena 4N di sini memiliki bentuk aljabar, sementara yang ini bilangan biasa atau sering kita sebut dengan konstanta. Atau biar kamu lebih paham, coba Ibu buat menjadi soal cerita. 4 ayam ditambah 8. Apakah menjadi 12 ayam? Tentu tidak. Mengapa? Karena 8 di sini kita nggak tahu apakah ini itu ayam, kambing, atau apa. Nah, jadi tidak bisa dijumlahkan ya jika jenisnya berbeda seperti ini. Nah, sekarang penggunaannya. Penggunaannya kapan? Ketika kita menentukan suku yang urutannya itu besar. Misal suku ke-50 atau U50. Kita bisa mencari suku ke-50 dengan cara manual, tambah 4, tambah 4, tambah 4, sampai ke bilangan 50. Nah, tapi kan menghabiskan waktu yang banyak. Nah, makanya kita membutuhkan rumus suku ke n. Di sini kita sudah punya suku ke n, yaitu UN sama dengan 4N ditambah 8. Berarti N-nya di sini kalau U50 berarti N-nya adalah 50. Nah, jadi U50 sama dengan 4 dikali N-nya diganti dengan 50. Berarti 4 dikali 50 ditambah 8. 4 dikali 50 adalah 200 ditambah 8. Sehingga suku ke-50 dari barisan yang kita miliki adalah 208.
Semoga kamu sekarang paham bagaimana cara menentukan rumus suku ke N. Sekarang yang kedua adalah mengenai deret aritmatika. 12 tambah 16 tambah 20 tambah titik-titik sampai 32. Mengapa ini disebut deret? Ya karena susunan bilangannya dihubungkan dengan tanda hubung tambah yang artinya adalah jumlah. Nah, kemudian kenapa ini disebutnya aritmatika? Ya karena beda antar suku yang berurutannya itu tetap tambah 4, tambah 4, tambah 4, dan seterusnya. Kamu bisa menentukan hasilnya menggunakan penjumlahan biasa. Nah, coba kamu cek dengan penjumlahan biasa berapa hasilnya. Sementara yang mau Ibu jelaskan adalah menggunakan rumus Sn yang telah kita peroleh di pertemuan sebelumnya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Nah, di deret aritmatika yang kita miliki itu belum lengkap karena di sini masih ada titik-titik sehingga kita tidak mengetahui sampai berapa banyak suku yang kita miliki. Nah, mari kita lihat. Agar barisannya lengkap, maka kita perlu melakukan 2 kali lagi penjumlahan. Nah, berarti 12 tambah 4, 16, tambah 4, 20, tambah 4, 24, tambah 4, 28, tambah 4, 32. Sehingga kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 suku berurutan. Nah, artinya berarti S6 yang akan kita cari. Nah, suku pertama kita adalah 12 dan suku terakhirnya adalah 32. Sehingga persamaan yang kita miliki sekarang adalah S6. Kenapa 6? Karena ada 6 suku. Nah, sama dengan 6 per 2. Kenapa 6? Karena N-nya adalah 6. Jadi 6 per 2 dikali suku pertamanya 12, suku terakhirnya adalah 32. 6 dibagi 2 atau 6 per 2 adalah 3, dan 12 tambah 32 adalah 44. Jadi hasilnya adalah S6 sama dengan 132. Semoga kamu sekarang paham bagaimana cara menentukan barisan aritmatika, suku ke N, dan deret aritmatika, yaitu Sn. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai barisan atau deret geometri. Untuk memahami barisan geometri, kalian dapat melakukan sebuah praktikum kecil menggunakan selembar kertas yang dilipat secara terus-menerus, secara vertikal dan horizontal. Jika Ibu gambarkan, pertama Ibu memiliki selembar kertas, kemudian Ibu akan melipatnya secara vertikal dari atas ke bawah, sehingga banyak segi 4 yang sekarang Ibu miliki adalah 2, kiri dan kanan. Jadi di lipatan ke-1 Ibu memiliki 2 buah segi 4. Di lipatan kedua Ibu melipatnya secara horizontal dari kanan ke kiri. Nah, sehingga banyak segi 4 yang Ibu miliki di lipatan kedua itu ada 4. Kemudian Ibu melipatnya kembali secara vertikal dari atas ke bawah. Di lipatan ketiga, Ibu memiliki 8 buah segi 4. Untuk lipatan yang keempat, Ibu akan melipatnya kembali secara horizontal dari kanan ke kiri, sehingga banyak segi 4 yang Ibu miliki sekarang adalah 16. Nah, kemudian pertanyaannya, banyak segi 4 pada lipatan ke-7 adalah kamu dapat mempraktekannya dengan kertas yang kamu miliki, kemudian menghitung berapa banyak segi 4 yang dapat dibuat dari lipatan ke-7 yang telah kamu lakukan. Nah, apabila kita tuliskan secara bilangan, banyak segi 4-nya adalah 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Untuk lipatan ke-1 terdapat 2 segi 4, untuk lipatan kedua terdapat 4 segi 4, untuk lipatan ketiga terdapat 8 segi 4, untuk lipatan keempat terdapat 16 segi 4. Ternyata bilangan-bilangan ini membentuk suatu pola yang teratur. Apabila kita lihat 2 ke 4, 4 ke 8, dan 8 ke 16 itu dikali 2 kali 2 kali 2.
ternyata di sini memiliki keteraturan dengan dikali 2, dikali 2, dikali 2, dan seterusnya. Sehingga untuk suku ke-7 atau lipatan ke-7, berarti kita tinggal melakukan lagi pengalian dengan angka 2 sebanyak 3 kali, karena sampai 16 ini baru lipatan ke-4. Nah, apabila kita perhatikan di sini memiliki keteraturan yang tetap kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini karena tetap maka disebutnya adalah barisan geometri. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai apa barisan geometri. Barisan bilangan geometri ini adalah subbab kelima dari materi pola bilangan yang harus kita pelajari. Di pertemuan sebelumnya kita memiliki dua buah barisan bilangan C, 3, 6, 12, 24 dan seterusnya, dan D, 54, 18, 6, 2 dan seterusnya. Jika kita perhatikan, barisan bilangan C memiliki suatu pola keteraturan yaitu kali 2 kali 2 kali 2. Sementara untuk barisan bilangan yang C, pola keteraturannya adalah kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3, atau dapat juga kita tuliskan dengan dibagi 3 dibagi 3 dibagi 3. Nah, untuk barisan bilangan C dan D kita sebut sebagai barisan bilangan geometri. Nah, mari kita perhatikan bilangan yang C. Bilangan yang C, 3 disebut sebagai suku pertama atau kita tuliskan sebagai A, berarti 6 sebagai suku kedua, U2, 12, U3, 24, U4 dan seterusnya sampai ke N. Kita akan melihat hubungan dua suku yang berdekatan atau berurutan, yaitu 6 dengan 3. 6 dibagi 3 atau 6/3 akan sama nilainya dengan 12/6 akan sama juga nilainya dengan 24/12. Hasilnya 2, 2, 2. Apabila kita tuliskan dengan nama sukunya, berarti 6 di sini suku kedua dan 3 adalah suku pertama atau suku ke-1. Jadi U2/U1 sama dengan 2. 12/6 adalah U3 dibagi U2 sama dengan 2, dan 24/12 adalah U4/U3. Hasilnya juga 2. Di sini kita melihat suatu keteraturan yaitu 2. 2 di sini disebutnya apa? Disebutnya sebagai rasio atau R. Rasio itu perbandingan ya. Nah, jika kita lihat di yang D, rasionya dapat kita peroleh dengan 18/54 atau 6/18 atau 2/6. Nah, apabila kita sederhanakan, hasilnya adalah 1/3. Jadi, barisan bilangan geometri dapat kita simpulkan sebagai susunan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan antar suku berurutan yang tetap. Jadi di sini yang tetapnya adalah rasio atau perbandingan, sementara untuk di aritmatika yang tetapnya adalah beda atau selisih. Rumus umum barisan geometri. Barisan yang kita miliki sebelumnya adalah 3, 6, 12, 24 dan seterusnya, di mana 3 disebut A atau suku pertama dan 2 adalah rasio atau R yang dapat kita peroleh dengan membandingkan dua suku yang berurutan. Di sini Ibu menggunakan 6 dan 3. Jadi 6 dibagi 3 yaitu hasilnya adalah 2. Atau kamu juga dapat menggunakan dua suku berurutan yang lain, misal 24 dan 12. 24/12 hasilnya juga 2. Nah, permasalahannya misal suku ke-10 dari barisan geometri tersebut adalah suku ke-10, berarti U10. Nah, bagaimana kamu mendapatkan U10? Kamu dapat memperolehnya dengan mengalihkan kembali bilangan yang kita miliki dengan angka 2 sampai kita memperoleh bilangan atau suku ke-10. Tentu membutuhkan waktu dan sedikit merepotkan. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus umum bagaimana menentukan suku ke N dari suatu barisan geometri.
U1 3, U2 6, U3 12, U4 24, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, kita akan melihat suatu pola keteraturan dari bilangan-bilangan yang kita miliki. Nah, kita coba tuliskan 3 suku pertama, suku kedua 6 dapat kita tuliskan sebagai 3 kali 2. Suku ketiga 12 dapat kita tuliskan sebagai 3 kali 4. Nah, 24 dapat kita tuliskan sebagai 3 kali 8. Di sini kita sudah mulai melihat suatu pola keteraturan di mana di sini semuanya 3 dikali suatu bilangan. Nah, bilangan di sini juga merupakan suatu keteraturan di mana 2, 4, 8 adalah merupakan perkalian bilangan 2 secara berulang. Mari kita tuliskan kembali. 3 kali 2 adalah 3 dikali 2 pangkat 1. 3 kali 4 dapat dituliskan dengan 3 kali 2 pangkat 2. 3 kali 8 bisa dituliskan dengan 3 kali 2 pangkat 3. Nah, Ibu jelaskan kembali di sini 2 pangkat 3 artinya adalah kita melakukan perkalian sebanyak 3 kali dengan angka 2. Jadi 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Ingat ya, 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2. Kita di sini sudah melihat suatu pola keteraturan di mana semuanya 3 dan di sini dikali 2. Rumus suku ke N-nya adalah sama dengan 3 dikali 2 pangkat titik-titik. Kenapa masih titik-titik? Karena kita belum melihat pola keteraturan yang 1, 2, 3. Nah, dari suku-suku yang kita miliki. 3 adalah suku pertama atau U1 kita tulis sebagai A dan 2 merupakan rasio atau R. Berarti U1 adalah A. U2 adalah A dikali 2-nya adalah rasio, berarti R pangkat 1. Nah, U3 adalah A dikali R pangkat 2. U4 adalah A dikali R pangkat 3, sehingga pasti UN-nya adalah A dikali R pangkat N-1. Kenapa di sininya N-1? Nah, coba kita lihat lagi yang atas. Suku keempat R-nya pangkat 3. 3 ini diperoleh dari mana? Dari 4 dikurangi 1. Nah, U3 2. 2 ini dari mana? Dari 3 dikurangi 1, yaitu 2. Nah, makanya di sini rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Untuk rumus umum barisan geometri. Nah, balik lagi ke permasalahan yang kita miliki, U10 sama dengan berarti A dikali R pangkat N-1. A, suku pertamanya adalah 3, R-nya rasionya adalah 2, dan N-nya adalah suku ke-10, berarti 10. Sehingga persamaan yang kita miliki adalah 3 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1. Nah, sehingga menjadi 3 kali 2 pangkat 9. 10 dikurangi 1, 9. Nah, sampai sini jawaban kamu sudah benar dan tidak usah atau tidak perlu lagi dikerjakan lebih lanjut. Nah, jadi dapat kita simpulkan rumus umum untuk suatu barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana A adalah suku pertama dan R adalah rasio antar suku berurutan. Jadi terakhir yang akan kita bahas adalah deret geometri. Nah, Ibu memiliki 2 buah susunan bilangan yang sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri disebut sebagai barisan geometri, sementara yang kanan disebut sebagai deret geometri. Nah, deret geometri merupakan jumlah n suku pertama dari suatu barisan geometri. Nah, deret geometri sebenarnya adalah barisan geometri, namun tanda hubungnya adalah tambah atau jumlah. Misalkan UN adalah suku ke N suatu barisan geometri dengan A sama dengan U1 adalah suku pertama dan R
adalah rasio atau perbandingan antar dua suku berurutan. Nah, di sini yang tetapnya di geometri adalah rasio atau perbandingan. Sementara di aritmatika yang tetapnya adalah beda atau selisih. Jumlah n suku pertama barisan tersebut ditulis dengan Sn, yaitu Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik sampai dengan suku ke n. Atau dapat juga ditentukan dengan Sn sama dengan A kurung buka R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Untuk R lebih besar dari 1 atau untuk R rasio lebih besar dari 1. Misal rasionya adalah 2, 3, 4, 2,5, 2,7 dan seterusnya. Sementara untuk rasionya kurang dari 1, misal 1/2, 1/4, 3/4, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, maka rumus Sn-nya adalah A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R untuk rasio yang kurang dari 1. Kita ke cara penggunaannya saja. Contoh soal, tentukan hasil dari 3 tambah 6 tambah 12 dan seterusnya sampai tambah 384. Nah, kita akan memperhatikan bentuk dari barisan bilangan yang kita miliki. Di sini ada bilangan yang belum muncul. Nah, makanya kita harus melengkapi terlebih dahulu bilangan berapa sih yang belum dapat kita lihat. Nah, ternyata bilangan yang belum dapat kita lihat adalah 48, 96, dan 192. Ini diperoleh dari mana? Dari pola yang kita miliki. 3 ke 6 kali 2, 6 ke 12 kali 2, kali 2 24, kali 2 48, kali 2 96, kali 2 192, kali 2 384. Jika kamu menggunakan penjumlahan biasa, menghitung biasa, maka kamu akan mendapatkan hasil 765 dengan menjumlahkan semua bilangan ini. Sekarang bagaimana caranya menggunakan rumus yang kita peroleh sebelumnya menggunakan deret geometri? Kita memiliki barisan bilangan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya sampai 384. Rumus yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena rasio dari barisan yang kita miliki adalah 2. Nah, kali 2, kali 2, kali 2. Di sini kita membutuhkan A itu adalah suku pertama, dan R itu adalah rasio. Rasionya adalah 2. Sementara N-nya adalah banyaknya suku. Nah, coba kita hitung berapa banyak suku yang harus kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang ditanyakan adalah S8. Sehingga S8 sama dengan A-nya kita ganti 3, rasionya 2, dan N-nya adalah 8. Dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. R-nya adalah 2. Apabila kita sederhanakan, maka yang kita miliki adalah 3, 2 pangkat 8 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali akan menghasilkan 256 dikurangi 1 per 1 sehingga menjadi 3 dikali 256 dikurangi 1 255 dan hasil akhirnya adalah 765 sama dengan cara menghitung biasa. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan catat materi yang penting dari pembelajaran hari ini. Kemudian, cobalah untuk mengerjakan soal latihan ulangan yang akan Ibu tautkan linknya di Google Classroom atau WhatsApp Group. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas soal latihan ulangan yang tidak dapat kalian jawab. Kita akan berdiskusi melalui voice note WhatsApp Group atau dapat juga melakukan video call group dengan maksimal anggota 6 orang atau melalui Zoom Meetings.
Nah, ujian akan dilaksanakan pada Senin 10 Agustus 2020 jam 1 sampai jam 3 sore atau jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kalian bisa pilih salah satu waktu yang Ibu sediakan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.